magnitudo 7 terjadi sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa tersebut berada di 27 km arah timur laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ini di sini khususnya untuk guru-guru. Guru-guru ini perlu diberi pembekalan sedikit tentang respon terhadap bencana. Untuk diketahui bahwa secara paralel di Lombok Utara juga diadakan pelatihan yang sama untuk guru-guru langsung, Ibu. Tidak hanya kemudian di kebencanaan juga, psikososial ini juga nanti Bapak dan Ibu juga akan bisa menggunakannya untuk membersamai masyarakat. Apalagi saya lihat tadi materinya juga adalah psychological first aid. Pagi. Manggil apa ya Bapak Ibu kemana-mana? Kakak. Lihat, dengar, nyaman, koneksi. Terus koneksi basic kalau di Indonesia nya hubungan, lalu lindungi, jadi dikasih angka, sama yang terakhir adalah harapan. Nah harapan ini kalau di sini mungkin karena mayoritas Muslim kita mungkin lebih enak gini. Kegiatan ini sangat baik sekali, di mana saya bisa bertemu dengan stakeholder terkait tentang penanganan layanan dukungan psikososial. Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keahliannya barangkali untuk guru-guru kami, apalagi ini sangat berkaitan dengan guru bimbingan konseling. Bagaimana ilmu ini bukan hanya nanti sebatas kepada fasilitator yang dilatih, tetapi juga bisa dikenalkan kepada pemerintahnya, pemerintah tempatnya, juga kepada masyarakatnya, bahwa pada dasarnya semua orang bisa menjadi first aid untuk dukungan psikososial. Sebenarnya dia marah, tapi dia bilangnya, ih aku sedih banget, masa ibu guruku bilang kalau aku ini adalah murid yang bodoh hanya karena ukuran kepalaku kecil. Ini itu tekniknya mirroring, jadi kita seperti kaca mencerminkan lagi apa yang dia sampaikan, mencerminkan lagi apa yang dia rasakan. Yang belum adalah ketika sudah terluka-luka itu boleh nggak ke polisi? Boleh nggak? Iya kan? Lain dari yang lain. Pendapat saya berbeda, cara berpikir saya berbeda, saya itu beda, karakteristik saya berbeda, saya unik. Itu karakteristik remaja. Jadi pemberi bantuan di PLA seru nggak? Ada yang kesulitan?
wah gitu, tapi nggak ada iya atau enggak gitu. Paman, loh, ayo. Jual mikrofon. Ini mainan anak, ini apa? Ini ada pengunjung sini. Ada pengunjung. Ya ini baru datang ini. Oh, baru sudah ketemu. Kemarin kamu yang ketemu sama Ayu. Sudah ibu kasih tahu. Tidak usah temui anak ibu. Lagi-lagi kamu ini. Emangnya kemarin itu udah dengar ya? Dari kemarin kamu minta terus. Motor kamu jual. Habis karena tidak ada. Ada beberapa fenomena dan temuan menarik dari acara ini. Di antaranya yang paling berkesan bagaimana cara menganalisa sebuah permasalahan. Yang kedua, bagaimana cara menstabilkan emosi. Kami diajarkan di sini bagaimana cara mendengarkan masalah-masalah. Kalau dikaitkan dengan profesi saya sebagai guru, tentu sangat bermanfaat untuk menyikapi dan berinteraksi dengan siswa. Kaitkan dengan kondisi Lombok yang sekarang, seharusnya memang hal-hal seperti ini sudah diajarkan dari jauh-jauh hari gitu. Memberikan pemulihan, bagaimana kita menangani itu secara manusiawi. Penyampai materi itu menggunakan trik-trik yang menyenangkan, membuat kita sebagai peserta pelatihan tidak merasa jenuh. Kami sangat berharap tidak berakhir sampai di sini saja, tetapi nanti ada kelanjutannya, mungkin ya semacam pengkaderan. Melihat dulu lalu dengarkan beri rasa nyaman. Melihat dulu lalu dengarkan beri rasa nyaman. Lalu hubungkan beri perlindungan yang terakhirnya beri harapan. PA ini ya, ada yang bekerja sendiri dan ada yang menggunakan tim. Contoh misalnya seperti kehilangan anaknya di pasar. Masa semuanya ikut menginterogasi atau terjun di tempat itu? Ada yang melihat dulu, mendengar dulu. Tim itu nanti ada yang memang harus mencarinya. Ada yang mencari dan ada yang menenangkan si ibu itu. Jangan sampai sudah ada penyintas korban ya, sudah ada penyintas malah nambah penyintas lagi gitu. Sudah membantu orang, tapi ternyata kita mengabaikan diri sendiri, malah menambah penyintas baru lagi. Lindungi kepala kalau ada gempa, masuk kolong meja.
Jadi Faisal apa itu PFA tadi? Ulangi mungkin dong, ulangi sekali lagi yang mantap. Suaranya yang kencang supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. PFA adalah sebuah pendekatan dalam memberikan bantuan yang dibuat berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan memiliki prosedur yang baku atau tetap. Iya, itu dia. Pelajaran tentang bencana alam, P3K sama PFA. Kalau terjadi bencana, kita langkah pertama adalah menyediakan P3K atau PFA atau Psychological First Aid. Kami diajarkan bagaimana cara memberikan pertolongan atau bantuan yang sifatnya non fisik kepada korban yang terdampak gempa. Setidaknya dapat mengurangi masalah atau beban dari korban dampak bencana. Mendengarkan teman curhat yang memberikan solusi padanya atau memberikan dia kebahagiaan, memberikan rasa nyaman ketika dia sedang bersedih. Stabilisasi ya, stabilisasi. Jadi stabilisasi itu apa? Apa ada yang ada di benak adik-adik semua? Misalnya titik tengahnya ada di sini, ya, ada di sini. Kemudian masih saja ini berat. Kira-kira apa masalahnya? Kurang seimbang, mantap. Yang tadi gara-gara tidak mau mendengarkan kemudian terjadi permusuhan, atau mungkin gara-gara cara kita mendengarkan curhat dari teman kemudian temannya tidak suka dan seterusnya. Jadi itu nanti yang perlu adik-adik praktikkan ketika mungkin di sekolah ataupun di rumah mendengarkan cerita ataupun keluhan dari teman-temannya atau orang lain. Saya dapat mengetahui lebih banyak tentang bagaimana cara kita membantu teman-teman kita yang sedang susah, cara menghibur mereka. Pembelajarannya adalah ruang lingkup kehidupan kita. Melihat, mendengar, memberikan rasa nyaman, memberi perlindungan, menghubungkan, dan memberi harapan kepada teman kita yang sedang mengalami masalah. Seperti membantu teman yang sedang sakit, jatuh, supaya dia bisa bangkit kembali.